ini yang akan kalian jalani selama kompetensi ini itu pertama observasi secara langsung, yang kedua adalah ujian kuis. Kalau uji kuis nanti akan dilaksanakan pada hari Senin serentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Budi Rahmat Hidayat. Saya dari kelas 12 Teknik Otomotif Industri 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen dan juga cara kerja dari mesin ini Pak. Yang pertama saya akan mulai dari sini. Pertama ada satu buah box panel, ada 3 lampu indikator RST, ada HMI, ada burger, ada selektor manual dan automatic, ada selektor gerbang, ada lampu emergency, ada push button start washdog, push button stop washdog, dan juga push button emergency. Selanjutnya di dalam box panel terdapat satu buah MCB 3 fasa, 2 buah MCB fasa, ada hub, ada PLC, ada kontaktor beserta tornya, ada 3 relay dan juga ada satu buah power supply. Selanjutnya di sini ada PFD, ada satu buah motor 3 fasa, ada light screw, ada limit atas dan juga limit bawah. Selanjutnya di sini ada sensor kartu, ada fotosensor, ada reflektor, dan ada dua box box yang terdiri dari push button forward, push button reverse, dan juga push button stop. Selanjutnya di sini ada air service unit, ada dua box yang terdiri dari push button auto lifter dan juga push button manual lifter. Selanjutnya di sini ada valve 5/2 single solenoid dan valve 5/2 double solenoid, dan terdiri dari 2 silinder, yaitu silinder A dan juga silinder B. Baik Pak, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja sistem lifter auto. Pertama, pastikan selektor lifter berada pada posisi auto. Yang pertama, ketika kita menekan push button auto lifter, maka push button auto lifter akan mengirimkan sinyal kepada PLC yang membuat 1M1 menyala, yang mengakibatkan silinder A maju sampai menyentuh 1S2. Ketika silinder A sudah menyentuh 1S2, maka 2M1 akan menyala, yang mengakibatkan silinder B maju sampai menyentuh 2S2. Ketika silinder B sudah menyentuh 2S2, maka silinder B akan kembali mundur sampai menyentuh 2S1, yang mengakibatkan 1M2 menyala dan membuat silinder A bergerak turun sampai menyentuh 1S1. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja manual lifter. Pastikan posisi selektor berada pada posisi manual. Ketika kita menekan push button manual lifter, maka push button manual akan mengirimkan sinyal ke PLC yang mengakibatkan 1M1 menyala dan membuat silinder A maju sampai menyentuh 1S2. Ketika kita ingin menyelesaikan siklusnya, maka kita harus menekan push button manual secara step by step sampai siklusnya selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja gerbang auto. Yang pertama, pastikan selektor gerbang berada pada posisi auto. Yang harus terlebih dahulu dilakukan, kita menyalakan PFD dengan cara menekan push button start washdog terlebih dahulu sampai PFD bertuliskan ready. Ketika kita ingin menjalankannya, sensor kartu harus mendeteksi kartu terlebih dahulu. Ketika sensor kartu telah mendeteksi kartu, maka gerbang akan bergerak ke atas sampai menyentuh RSA. Ketika mobil sudah sepenuhnya masuk dan fotosensor sudah tidak mendeteksi apapun, selanjutnya fotosensor akan mengirimkan sinyal ke PLC yang mengakibatkan motor akan bergerak ke bawah sampai menuju USB. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja gerbang manual. Pastikan gerbang pada posisi manual. Ketika ingin menjalankannya, pertama kita menekan push button forward. Ketika kita menekan push button forward, maka push button akan mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC akan mengirimkan sinyal ke PFD, yang membuat motor akan bergerak secara forward sampai menyentuh RSA. Selanjutnya, ketika kita ingin menjalankan push button reverse, kita menekan push button reverse yang mengakibatkan PLC akan mengirimkan sinyal ke PFD yang membuat motor bergerak ke bawah secara reverse. Dan ketika kita menekan push button stop akan mengirimkan sinyal ke PLC yang membuat motor akan bergerak ketika sedang bergerak ke forward maupun reverse. Sekian penjelasan saya Pak. Izin membuktikan ya Pak. Izin menyalakan mesin Pak. Menyalakan sumber di panel Pak.
Yang pertama, saya akan mencoba cara kerja push button lifter auto. Yang pertama, selector lifter kita pindahkan dulu ke auto, dan caranya kita menyalakan angin, Pak. Pertama saya akan membuktikan sistem auto kita. Selanjutnya manual. Oh iya, maaf. Kita. Selanjutnya saya akan membuktikan cara kerja gerbang pada posisi auto. Sebelumnya kita menyalakan PFD-nya terlebih dahulu dengan cara menekan push button. Emergensi. Oke. Lalu pada posisi manualnya, Pak. Ya, selesai, Pak. Oke. Disclaimer, mesinnya berfungsi baik atau tidak? Baik, Pak. Oke, jadi nanti kita akan beri gangguan. Tolong nanti Anda perbaiki seperti sekarang lagi. Siap, baik, Pak. Siap? Siap, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazam Madila Nugraha dari kelas 12 Otomasi Industri 1. Di sini saya akan mempresentasikan komponen dan juga sistem. Yaitu saya akan menyebutkan terlebih dahulu komponennya. Di sini ada 4 lampu, yaitu LST, lalu ada lampu emergency, lalu di sini ada HMI, lalu di sini ada indikator buzzer, lalu di sini ada selektor switch lifter dan selektor switch gerbang, lalu di sini ada start watchdog dan di sini ada stop watchdog. Lalu di sini ada push button emergency. Kemudian di dalam panel ini ada satu MCB 3 pasal, lalu ada 2 MCB 1 pasal, lalu ada hub, kemudian ada PSU, lalu ada kontaktor beserta tor, lalu di sini ada 3 relay, lalu kemudian ada PLC. Kemudian di sini ada VFD, lalu ada motor 3 pasal, lalu ada primus spool beserta LS atas dan LS bawah. Kemudian di sini ada kartu sensor atau proximity, lalu di sini ada foto sensor beserta reflektor. Kemudian di sini ada Duradus box beserta 3 push button, yaitu forward, reverse, dan stop. Kemudian di sini ada air service unit. Kemudian di sini ada Duradus box beserta auto dan manual. Kemudian di sini ada valve 5/2 single solenoid, lalu di sini ada valve 5/2 double solenoid, lalu di sini ada 2 silinder, yaitu silinder A dan silinder B. Kemudian ada 4 limit switch, yaitu 1S1, 1S2, 2S1, dan 2S2. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara kerjanya. Pertama, kita harus mengaktifkan terlebih dahulu VFD, yang dimana kita harus menekan dulu start watchdog, yang dimana akan mengirimkan sinyal ke PLC. Kemudian akan melakukan ke kontaktor sehingga VFD akan aktif atau siap digunakan. Nah, kemudian saya di sini akan menjelaskan sistem gerbang manual, yang dimana ada 2 mode, yaitu auto dan manual. Saya akan mencoba terlebih dahulu gerbang manual, yang dimana selektor harus mengarah ke manual. Setelah itu kita harus menekan terlebih dahulu push button reverse, yang dimana akan mengirimkan sinyal ke PLC, lalu akan mengolah outputan ke VFD, yang dimana gerbang akan naik menyentuh LS atas. Nah, kemudian ketika kita menekan push button forward, maka akan mengirimkan sinyal ke PLC, lalu akan mengolah outputan ke VFD, yang dimana gerbang akan turun menyentuh LS bawah. Nah, kemudian PB stop, yaitu ketika ditekan maka akan mengirimkan sinyal ke PLC, lalu akan mengolah turun ke VFD, yang dimana sistem gerbang akan berhenti ketika forward dan reverse tertekan atau ditekan. Kemudian saya akan mencoba gerbang auto, yang dimana kita harus memindahkan dulu selektor ke auto. Lalu ketika kita mengarahkan kartu ke sensor kartu, maka sensor kartu terdeteksi, maka akan mengirimkan sinyal ke PLC, lalu akan mengolah outputan ke VFD, yang dimana gerbang akan terbuka
terbuka menyentuh LS atas secara reverse, dan ketika mobil melewati sensor, maka fotosensor akan mengirimkan sinyal ke PLC lalu akan mengolah outputan untuk FD, yang dimana gerbang akan turun menyentuh LS bawah atau secara forward. Nah, lalu saya akan memberikan tentang lifter barang di mana ada dua mode, yaitu auto dan manual. Saya akan mencoba terlebih dahulu lifter auto, di mana kita harus mengarahkan selektor ke auto. Lalu pertama kita harus menyalakan terlebih dahulu air service unit atau membuka angin supaya mengaliri angin ke akuator. Nah, dimana ketika kita mulai harus menekan dulu auto, ketika kita menekan auto maka akan mengirimkan sinyal ke PLC, lalu akan mengalirkan ke relay, yang dimana 1M1 akan aktif sehingga silinder akan maju menyentuh 1S2, dan ketika 1S2 tertekan maka 2M1 akan aktif sehingga silinder akan maju menyentuh 2S2, dan ketika 2S2 tertekan maka 2M1 akan mati sehingga silinder akan mundur menyentuh 2S1. Kemudian ketika 2S1 tertekan maka 1M1 akan mati sehingga silinder akan mundur menyentuh 1S1. Lalu saya akan mencoba lifter manual, yang dimana kita harus memindahkan selektor ke manual. Lalu kita harus menekan dulu push button manual, yang dimana ketika kita menekan push button manual akan mengirimkan sinyal ke PLC, lalu akan mengolah outputan ke relay, yang dimana 1S1 akan aktif dan silinder A akan maju menyentuh 1S2, dan ketika 1S2 tertekan maka tidak akan terjadi apa-apa karena ini sistem PW manual. Jika kita ingin melanjutkan gerakan tersebut, kita harus menekan terlebih dahulu PW manual secara step by step menjadi satu siklus. Nah, lalu di sini saya akan masukkan tentang HMI. Fungsi HMI yaitu memonitoring atau mengkontrolling output atau input atau output secara digital. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang emergency, di mana ketika kita menekan emergency maka semua sistem akan mati ketika terjadi hal yang tidak terduga atau abnormal. Lalu ketika fungsi stop watchdog di sini adalah ketika kita menekan stop watchdog maka semua sistem juga akan mati termasuk dengan FD. Terima kasih Kak. Terus saya akan membuktikannya. Izin menyalakan sumber Pak. Pertama kita harus menyalakan dulu sistem tersebut. Lalu saya akan mencoba ke gerbang pertama dengan auto. Kita gunakan selektor ke auto. Ketika kita akan membuka. Ketika lagi mau sesuatu kita akan tutup. Emergency. Saya akan mencoba ke manual, saya terus ke manual. Saya akan mencoba Stop. Maju. Mundur. Stop. Oke. Saya akan mencoba di HMI. Mundur. Stop. Mundur. Oke. Lalu saya akan kembali ke restart yang kita harus menggunakan dulu ini. Saya akan mencoba dengan ini. Lalu saya akan mencoba ke manual. Saya akan mencoba di ini. Oke, jadi disclaimer ya. Ya.
mesin dalam kondisi Normal. normal, baik ya. Nanti kita akan ganggu. Tolong diperbaiki, dicari kesalahannya, terus diperbaiki sehingga seperti semula lagi. Siap? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ramdhani dari 12 Orpinum 2 dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan dan mempresentasikan komponen dan cara sistem kerja. Di sini saya akan menyebutkan komponen-komponen yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 buah lampu indikator RST. Di sini ada dua buah selektor switch. Ada satu gerbang manual dan lifter. Di sini ada HMI, kuman, mesin interface. Di sini ada emergency. Di sini ada 2 buah push button start watchdog dan stop watchdog. Di sini ada buzzer dan di sini ada lampu emergency. Nah, di dalamnya ada 1 buah MCB 3 pasa, 2 buah MCB 1 pasa, ada hub, ada 1 buah PLC, ada 2 buah stator dan beserta kontaktor dan 3 buah relay dan PSU. Di bawahnya ada terminal. Nah, lanjut ke sini ada VFD, variable frequency drive. Di sini ada motor 3 pasa dan di sini ada listru beserta 2 buah limit switch atas dan bawah. Nah, di sini ada kartu sensor dan foto sensor beserta reflektor. Di sini ada 1 buah Duradus box yang berisi 3 buah push button forward, reverse dan stop. Nah, di sini ada air service unit dan di sini ada 2 buah push button auto dan manual. Di sini ada 2 buah solenoid 5/2, ada double solenoid beserta silinder double action, dilengkapi dengan limit switch 1S1 dan 1S1 dan 1S2. Nah, di sini ada single solenoid beserta silinder double action B, dilengkapi dengan 2 buah limit switch 2S1 dan 2S2. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara sistem kerjanya terlebih dahulu. Pertama saya akan menjelaskan gerbang otomatis terlebih dahulu. Pastikan selektor ke manual. Nah, pertama saya akan menekan push button start watchdog. Push button start watchdog akan mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC akan mengolah outputan ke VFD sehingga VFD pun akan menyala. Nah, ketika menekan push button reverse akan mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC akan mengeluarkan outputan ke VFD sehingga motor akan berjalan secara reverse dan gerbang pun akan naik ke atas sampai menekan limit switch atas. Nah, ketika saya menekan push button forward akan mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC akan mengeluarkan outputan ke VFD sehingga motor pun akan berjalan secara forward sehingga gerbang pun akan turun sampai menyentuh limit switch bawah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara auto. Terlebih dahulu sektor ke auto. Nah, ketika saya mendeteksi kartu sensor akan mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC akan mengeluarkan outputan ke VFD sehingga mengakibatkan motor akan berputar secara reverse dan gerbang pun akan naik sampai menyentuh limit switch bawah. Nah, ketika mobil sudah masuk dan fotosensor pun akan mendeteksi sehingga fotosensor akan mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC akan mengeluarkan outputan ke VFD sehingga motor pun akan berputar secara forward sampai menyentuh limit switch bawah. Nah, ketika saya menekan push button stop akan mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC akan mengeluarkan outputan ke VFD sehingga gerbang pun akan berhenti. Dan untuk melanjutkannya kita harus menekan push button forward atau reverse. Selanjutnya saya akan menjelaskan
lifter barang. Terlebih kita memutarkan selector switch secara auto terlebih dahulu. Nah, terlebih dahulu saya akan menyalakan angin terlebih dahulu sebagai bahan kepada aktuator. Nah, ketika saya menekan push button auto akan mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC akan mengeluarkan outputan ke relay dan relay akan membaca sehingga 1M1 akan aktif dan silinder A pun akan maju sampai menyentuh 1S2. Ketika sudah menyentuh 1S2, 2M1 akan aktif dan silinder B pun akan maju sampai menyentuh 2S2. Nah, ketika sudah menyentuh 2S2, 2M1 akan mati sehingga silinder pun akan mundur sampai menyentuh 2S1. Ketika sudah menyentuh 2S1, maka 1M1 akan mati dan 1M2 akan aktif sehingga silinder pun akan turun sampai menyentuh 1F1. Nah, selanjutnya saya akan mengubah selector menjadi manual. Nah, ketika saya menekan push button manual akan mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC akan mengeluarkan outputan ke relay sehingga relay akan mengolah dan silinder 1M1 pun akan aktif dan silinder pun akan naik ke atas sampai menyentuh 1S2. Ketika sudah menyentuh 1S2, maka silinder tidak ada terjadi apa-apa. Ketika saya menekan kembali push button manual, maka 1M2 akan aktif sampai menyentuh 2S2. Ketika saya menekan kembali, maka 2M1 akan mati dan silinder pun akan mundur sampai menyentuh 2S1. Ketika saya tekan kembali, maka 1M1 akan mati dan 1M2 akan aktif sehingga silinder pun akan mundur sampai menyentuh 1S1. Nah, ketika saya menekan push button emergency, maka push button emergency akan mengirim sinyal ke PLC dan PLC akan mengeluarkan outputan ke VFD sehingga semua aliran akan putus ketika ada kejadian yang tidak diinginkan atau abnormal. Nah, dan buzzer pun akan hidup dan lampu pun akan hidup. Ketika sudah normal maka dikembalikan lagi. Nah, untuk HMI berfungsi sebagai monitoring dan controlling input output secara digital. Nah, saya akan membuktikan cara sistem kerja. Izin untuk mengeditkan sumber, Pak. Izin untuk menyalakan sumber daya. Dia mereka itu dapat diskon. Nah, saya akan membuktikan dari gerbang otomatis terlebih dahulu. Saya akan membawa ke auto. Nah, gerbang pun akan naik. Sekarang secara manual. Saya akan menekan push button emergency. Nah, ini ketika ada kejadian yang tidak diinginkan atau ada kecelakaan, maka ini gerbang pun akan kembali normal. Stop. Mundur. Oke.
Dan sekarang lifter barang. Izin, Pak. Kita ubah selector ke auto terlebih dahulu. Manual. Nah, saya akan mengerjakan secara digital. Saya akan mencoba pada gerbang manual. Manual terlebih dahulu. Turun. Ya, selesai. Sekian presentasi saya. Mohon maaf. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disclaimer, mesin dalam kondisi baik atau tidak? Baik. Baik, jadi nanti kita akan ganggu, nanti tolong Anda perbaiki lagi. Paham? Paham. Bisa? Siap. Siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Andrea Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan sistem lifter dan gerbang. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan komponen terlebih dahulu. Di sini ada HMI atau Human Machine Interface, dan di sini ada buzzer. Di sini ada 3 lampu indikator RSP, dan di sini ada lampu emergency, dan di sini ada star WD atau push button star watchdog, dan di sini ada 2 selector switch, lifter dan gerbang untuk mengauto dan memanualkan. Dan di sini ada push button stop watchdog, dan di sini ada push button emergency. Dan di dalam panel ada 1 buah MCB 3 pasar dan 2 buah MCB 1 pasar. Dan di sini ada hub, dan di sini ada PLC, dan di sini ada kontak blentor, dan di sini ada 3 buah relay, dan di sini ada PS2 atau power supply, dan di sini ada terminal. Dan di sini ada VFD atau variable frequency drive, dan di sini ada motor 3 pasar, dan di sini ada link screw dilengkapi dengan 2 buah limiter bawah dan limiter atas. Dan di sini ada proximity atau portal sensor kartu. Dan di sini ada water sensor dilengkapi dengan reflektor. Dan di sini ada 3 buah push button terdiri dari forward, reverse, dan stop. Dan di sini ada air service unit. Dan di sini ada 2 buah push button, yaitu push button auto dan push button manual. Dan di sini ada 2 buah valve, yaitu valve 5/2 single solenoid dan valve 5/2 double solenoid. Dan di sini ada 2 buah silinder, yaitu silinder A dan silinder B, dilengkapi dengan 4 buah limit switch, yaitu S1 S1 dan 1 S2 dan 2 S1 dan 2 S2. Di sini saya akan menjelaskan sistem kerja lifter terlebih dahulu. Di sini saya akan mencoba mode auto. Pastikan selector pada posisi auto. Apabila kita menekan push button auto, maka push button auto akan mengirimkan sinyal kepada PLC, yang PLC akan mengeluarkan outputan kepada relay, sehingga 1M1 menyala, yang mengirimkan 1M1 menyala, dan silinder A akan bergerak maju sampai menyentuh S1 S2. Dan apabila 1 S2 tertekan, maka 2M1 akan menyala, sehingga silinder B akan bergerak maju sampai menyentuh 2S2. Dan apabila 2S2 tertekan, maka 2M1 mati, sehingga silinder B bergerak mundur sampai menyentuh 2S1. Dan apabila 2S1 tertekan, maka 1M1 mati, sehingga silinder A
kendaraan akan bergerak mundur sampai menyentuh 1S1 dan siklus telah selesai. Dan di sini saya akan menjelaskan sistem manual. Pastikan selektor dalam posisi manual. Dan apabila kita menekan push button manual, maka push button manual akan mengirim sinyal kepada PLC dan PLC akan melakukan inputan kepada relay sehingga yang mengakibatkan 1M1 menyala dan silinder A akan bergerak maju sampai menyentuh 1S2. Dan apabila kita ingin melanjutkan pergerakan selanjutnya, kita harus menekan push button manual secara step by step. Dan di sini saya akan menjelaskan sistem gerbang terlebih dahulu. Dan di sini saya akan mencoba dalam mode auto. Pastikan selektor dalam posisi auto. Dan sebelum menjalankan sistem, pastikan Star Watchdog telah menyalakan untuk menyalakan PFD. Dan untuk foto sensor, apabila proximity telah mengidentifikasi kartu, proximity akan mengirimkan sinyal kepada PLC, dan PLC akan mengeluarkan inputan kepada PFD sehingga PFD akan menggerakkan motor secara forward atau naik sampai menyentuh LS atas. Dan apabila mobil atau kendaraan melewati foto sensor, maka foto sensor akan mengeluarkan sinyal kepada PLC dan PLC akan mengeluarkan inputan kepada PFD sehingga PFD akan mengatur pergerakan motor secara forward atau turun sampai menyentuh limit set bawah. Di sini saya akan menjelaskan sistem manual. Perhatikan selector switch dan dalam posisi manual. Dan di sini saya akan menekan push button reverse. Apabila kita menekan push button reverse, maka push button reverse akan mengirimkan sinyal kepada PLC dan PLC akan mengeluarkan inputan kepada PFD sehingga PFD akan mengatur pergerakan motor hingga menyentuh limit set atas. Dan apabila kita menekan push button forward, maka push button forward akan mengirimkan sinyal kepada PLC dan PLC akan melakukan inputan kepada PFD dan PFD akan mengatur pergerakan motor secara forward atau turun sampai menyentuh rest bawah. Dan apabila kita menekan push button stop, maka push button stop akan mengirimkan sinyal kepada PLC sehingga PLC akan memberhentikan pergerakan motor maupun itu pergerakan reverse maupun itu pergerakan forward. Di sini saya akan mendemonstrasikannya. Jadi menjalankan. Kapan itu ada pasar? Enggak sampai. Jadi saya akan mendemonstrasikan sistem filter terlebih dahulu. Saya akan coba dalam mode auto, pastikan selektor dalam mode auto. Coba ujian mengatas dulu. Jadi saya akan coba dalam mode manual. Dan kita juga bisa mengontrol input output secara digital menggunakan hand. Saya akan coba dalam mode auto. Pastikan selektor dalam mode auto. Jadi saya akan mencoba dalam manual. Di sini saya akan mendemonstrasikan sistem gerbang. Pastikan start auto dan PFD telah siap. Di sini saya akan mencoba dalam mode auto. Emergency. Dan foto sensor tidak akan mendeteksi atau menutup apabila kendaraan belum masuk atau keluar.
Ini saya akan mencoba dalam model manual. Stop. Naik. Turun. Naik. Turun. Di sini saya akan mencoba dalam model manual. Turun. Oke. Waalaikumsalam. Baik ya, kita disclaimer ya bahwa sistem berfungsi dengan baik atau tidak? Sistem bergerak dengan baik, Pak. Oh, berfungsi dengan baik. Nanti kita akan ganggu. Nah, nanti tolong Anda cari kesalahannya, setelah itu diperbaiki sehingga seperti berfungsi seperti sekarang. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Baik ya, kita disclaimer bareng-bareng. Tadi kondisi awalnya baik atau tidak? Baik ya. Oke, kita sekarang udah ganggu. Nanti tolong Anda troubleshoot terus diperbaiki supaya seperti semula. Nah, untuk mengetahui gangguannya, kita akan bukakan dulu satu-satu ya. Tadi mulainya kan dari sini ya. Sekarang kita dari Andrea. Stop. Ya. Dari lifter. Ya. Otomatis. Oke. Kasih angin. Oke. Kerja nggak? Nggak. Sekarang di manual. Kerja nggak? Nggak. Sekarang ke gerbang otomatis. Secara otomatis. Oke. Kerja nggak? Tidak. Manual. Kerja nggak? Nggak. Anginnya dimatikan. Disclaimer. Baik atau buruk sekarang? Buruk. Jadi nggak bisa bekerja ya? Nah, nanti tolong di troubleshoot, nanti diperbaiki supaya kembali seperti semula. Oke. Silakan, Fadilah. Dimatikan sumbernya. Oke, dari gerbang otomatis, ya. Oke, otomatis, kerja nggak? Manual, kerja, stop, ya, tekan, kerja nggak? Tidak. Lifter otomatis kerja nggak? Tidak. Manual kerja nggak? Tidak. Berarti kondisi mesin sekarang terganggu atau tidak? Terganggu. Nah, nanti tolong di troubleshoot, diperbaiki sehingga seperti semula. Siap? Siap. Oke. Lanjut, matiin sumbernya. Ya. Oke, lifter dulu. Oke, lifter otomatis. Kasih angin. Oke. Kerja nggak? Tidak. Tidak. Manual kerja tidak? Tidak. Gerbang otomatis kerja nggak? Tidak. Manual
Kerja tidak? Tidak. Jadi mesin sekarang kondisinya rusak. Nah, oke, nanti tolong di troubleshoot terus diperbaiki sehingga seperti tadi ya, bagus lagi, fungsi lagi. Oke, matiin sumbernya. Oke, Bi. Ini langsung semua Pak. Nah, oke, di gerbang dulu, nyalain watchdognya. Oke, gerbang otomatis. Kerja nggak? Tidak Pak. Tidak. Manual? Kerja nggak? Tidak Pak. Tidak. Lifter? Aduh, auto dulu. Angin? Kerja tidak? Tidak Pak. Tidak. Manual? Kerja tidak? Tidak. Jadi mesin sekarang terganggu atau tidak? Terganggu Pak. Terganggu. Jadi nanti tolong di troubleshoot, diperbaiki sehingga seperti keadaan semula tadi ya. Ya siap Pak. Oke. Baik, kita disclaimer bareng-bareng. Mesinnya sekarang terganggu atau tidak? Terganggu. Nanti tolong di troubleshoot, di refire, diperbaiki ya. Langkah-langkahnya sudah kita jelaskan waktu pre-assessment. Jadi kriteria unjuk kerjanya apa yang kita akan katakan kompeten atau belum ya. Kita pada saat pre-assessment sudah kita jelaskan semuanya. Anda mau melakukan yang mana dulu terserah. Ya. Jadi nanti pokoknya hasilnya semua kriteria unjuk kerjanya harus sudah terpenuhi. Jelas ya? Oke, nah nanti jadi waktunya adalah 1 jam 45 menit. Tidak dengan ini ya. Pengecekan mesin dalam kondisi terganggu itu tidak termasuk waktu yang 1 jam 45. Jelas ya? Oke. Berapa? 969 Pak. Oke. Berapa? 321 volt. Oke. Berapa? 385. 385. Berapa? 3778.
Semua ngukur arus bebannya maksimal ya, motornya muter iya beban maksimal kan, jadi jangan dulu diukur lah kalau belum ininya. Itu motornya kamu Apa? beban maksimalnya, yang cuma nggak ada beban. Oh, tempel kendala. Kamu itu bebannya jangan Apa Pak? udah diukur. Udah? Tapi nyalakan heula. Baru diukur. Iya. Motornya nyala. Siap. Terus silindernya Tujuin. nih. Izin Pak. Manual. Nah, ini udah begitu, motor nyala. Auto. On aktif.
Yang penting nyala. Ya, baru kok. Hah? Kalau sudah dibereskan ya, Di sini nah, di sini sudah seperti semula, seperti tadi yang awalnya ada yang rusak, lalu saya perbaiki. Ini sudah seperti semula. coba Saya akan mencoba lagi. Gerbang utama, bentuk manual. emergency. Oke. Stop. Oke. Emergency. Oke. Pas naik stop nih. Naikin lagi. Stop. Oke, ke bawain aja langsung. Oke, autonya. Saya akan mencoba Stop. Emergency. Emergency lagi. Sekarang HMI-nya. Manual ya. Stop. Otomatisnya. Nah, yang otomatis nak masih tinggi. Iya, yang apa ya? Sampai itu kan? Sampai itu otomatis. Oh, di sini. Iya. Enggak. Maaf, Pak. Oke. Sekarang lifter. Auto nanti Emergency. Kurang. Kemudian emergency. Oke. Manualnya. Oke, sekarang HMI. Yang auto. Closing. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir ini yang tadinya sudah trouble sekarang sudah kembali normal, dan saya akan mencobanya kembali pada gerbang otomatis terlebih dahulu.
izin ini auto Pak. Turunkan emergency. Oke. Sekarang manual emergency. Oke. Stop. Oke. Ke bawah ya. Ke bawah. Emergency. Oke. Stop. Oke. Ke bawahin. Ke bawah. Oke. Sekarang high knee. Ya, auto dulu atau manual. Itu sah, manual gerak sok. Emergency. Oke. Stop. Oke, naik lagi. Turun. Emergency. Oke. Stop. Oke, ke bawah lagi. Otomatisnya. Emergency. Oke. Ke bawah ini. Enggak usah. Sekarang lifter. Mau yang mana dulu lifternya? Auto manual? Auto dulu. Auto berarti langsung ke emergency-nya. Bikin tekan emergency. Oke. HMI-nya. Autonya biasa langsung emergency ya. Oke. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan sistemnya kembali, apakah bekerja dengan baik atau tidak. Saya akan membuktikan dan manual dulu. Auto langsung emergency-nya. Saya akan coba. Saya akan coba dengan manual dulu. Stop. Oke, ke atas lagi. Emergency. Oke. Stop. Bawah lagi. Emergency. Saya akan coba dengan manual. Stop. Emergency. Timingnya. Emergency. Yang manualnya. Ini saya akan coba manual.
Stop. Oke, naik. Bawain. Stop. Bawain lagi. Emergency. Lifter barangna no hamin. Apa manual otomatis. Oke, otomatis langsung ya, langsung emergency. Yuk, closing. Pasti dia mematikan sendiri. Yuk, stop. Setelah tadi mengalami mesinnya rusak, saya telah memperbaikinya. Sekarang saya akan membuktikannya Pak, akan mulai dari sistem kerja lifter. Pertama, Tadi no otomatis, ya Pak, namun no auto langsung tekan emergency. Coba di no auto. balik lagi Pak. Ya. Emergency. Oke. Mana yang ini kemana? Stop. Oke. Atas lagi emergency. Oke. Stop. Oke. Emergency. Oke. Yang apa? Stop. Emergency stop. Oke. Oke. Saya di semua dari komuter Kamu awas nanti tekan stop. Lifter auto langsung emergency ya. Stop. Oke. Stop. Oke. Emergency. Emergency. Oke. Closing. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.